Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Kiran Ramadhani dari SMP Kemala Bayangkari 1 Surabaya, nomor absen 3 dari kelas 9C. Kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Pita Merah Mira, cerpen karya saya dan dua orang teman saya, yaitu adalah Anindita Putri Permatasari dan Safira Umi Saada dari kelas 9. Peta Merah Mira. "Hei, jangan kau habiskan pisang gorengku!" teriak Sofyan sambil berlari menuju ke arah teman-temannya yang sedang berebut pisang goreng Mbok Darmi, penjual makanan yang biasanya mangkal di sekolah Sofyan. Teman-temannya seperti tak acuh dengan Sofyan. Mereka tetap asyik berebut pisang goreng Mbok Darmi yang terkenal enak. Hari itu, Sofyan akan berangkat menuju ke hutan untuk melakukan kemah, dan Sofyan pun tak lupa membawa pisang goreng yang ia beli tadi. Ia berangkat menggunakan bus dan ia duduk bersama Mira, pujaan hatinya. Mir, kamu gak lupa kan bawa pisang goreng kamu? Aku gak mau loh bagi-bagi." Dengan wajah tengil, Sofyan mengangkat satu kresek penuh yang berisi pisang goreng yang ia beli tadi. "Nih pisang gorengku," tunjuk Mira pada pisang goreng yang ia beli tadi juga. Tawa mereka pun bersautan sembari memakan pisang goreng yang mereka bawa. Perjalanan begitu cepat, hingga mereka pun sampai di hutan yang akan mereka singgahi. Setelah Sofyan turun dari bus, ia berjalan menghampiri teman-teman regunya dan mempersiapkan tenda untuk mereka bermalam. Sebelum mereka selesai menyiapkan itu semua, peluit panjang pun berbunyi yang menandai waktu akan segera habis. Panik Sofyan membuatnya terburu akan waktu. Dung, dung, dung. Kegiatan dibuka dengan penuh sorak dan ramai. Sofyan berkumpul bersama regunya, dan tentunya ia tidak bersama Mira. Waktu berlalu hingga perintah bubarnya barisan pun menyuruh mereka untuk menjelajahi area perkemahan, yang bertujuan agar mereka bisa menghafalkan tempat-tempat yang ada di sana. Setelah beberapa menit kemudian, perjalanan mereka diakhiri dengan tiupan peluit panjang seakan telah menunggu 60 menit lamanya. Di saat yang bersamaan, salah satu teman Sofyan bernama Edo seketika tertuju kepada sebuah tebing yang menjulang tinggi di antara pepohonan. Ia pun takjub melihat pemandangan tersebut. Ray, salah satu teman Edo, melihat dengan tatapan bingung karena Edo tidak segera bergegas untuk kembali ke tempat perkemahan. "Woi Do, peluit noh!" teriak Ray dari kejauhan. Edo pun serentak dan segera berlari menuju ke arah teman-temannya. Woi, tungguin anjir!" teriak Edo kesal. Akibat dia berlari, sontak ia tersungkur ke tanah dan mengumpat. Umpatnya kesal sembari memukul tanah. Akibat pukulan Edo yang membuat tanah tersebut tersingkir, membuka sebuah ukiran tanah terlihat. Melihat hal itu, Edo pun bingung dan segera memotret lalu mengikuti rombongan regunya. Dalam perjalanan, ia menepuk punggung Sofyan dan berkata, "Yan, tadi gua nemuin hal yang janggal tau," ungkap Edo sambil tergesa-gesa membuka hasil potretan yang sempat ia potret tadi. "Hah? Apaan?" tanya Sofyan dengan nada datar. "Nih, lihat gue nemuin apa." Belum sempat Edo menunjukkan, belum sempat Sofyan melihat. Dengan nada datar, Sofyan langsung menjawab, menepis, "Ntar aja di camp." Sesampainya mereka di sana, kegiatan dilanjutkan dengan lomba antar regu dengan penuh semangat dan meriah. Waktu telah berlalu. Jam istirahat pun tiba. Disusul dengan rintik hujan yang deras seakan menyuruh mereka untuk segera masuk tenda.
Sofyan dan regunya pun kembali ke tenda dengan berkumpul melingkar di dalam tenda. Hening tercipta di antara mereka, hanya hembusan angin dan helaan nafas yang beraturan terdengar. Sofyan yang mengambil pisang goreng dari dalam tenda, melemparnya dengan jarak jatuh yang tak terlalu jauh. Tuh, daripada diem-dieman, ucapnya dengan helaan nafas lelah. Iya, tadi lu mau ngomong apaan? Sambil menunjuk Edo dengan pisang goreng yang ia ambil dari plastik. Iya, sadar Edo. Dengan segera ia menunjukkan foto yang sempat ia ambil saat ia terjatuh tadi. Coba deh, lu cek ini apaan? Ia menaruh ponselnya di tengah-tengah keramaian dengan girang. Kalau gua lihat sih ini kayak tulisan asing gak sih? Ujar Ciko dengan nada penuh canda, disusul dengan tawa mereka yang bersautan. Di antara bisingnya tawa, Rasya secara tiba-tiba mengucap, itu peta gak sih? Coba deh lu lihat gambarnya. Sambil menunjuk gambar ilustrasi gunung yang ada di ukiran peta tersebut. Mereka terdiam, menatap Rasya kaget. Mereka kembali memeriksa dengan seksama. Dan ya, mereka menemukan sebuah jalan untuk mencapai sesuatu. Waktu berlalu seakan terbawa angin. Mereka sepakat akan menjelajahi tempat yang ada di peta. Matahari telah tenggelam, penerangan mulai berkurang. Namun itu bukan halangan untuk regu Sofyan menjelajahi tempat itu. Sembari menunggu persiapan, Sofyan melihat Mira sedang terduduk di tanah beralaskan karpet yang melihat pemandangan malam yang indah. Mira menyelimuti dirinya dengan jubah tebal yang ia bawa. Sofyan melihat hal itu, bergegas membuatkan secangkir teh hangat dan beberapa pisang goreng yang sudah tertadah oleh kertas minyak. Sofyan menghampiri Mira dengan langkah pelan dan duduk di sebelahnya. Nih Mir, sapa Sofyan dengan hangat, memberikan secangkir teh dan sekumpulan pisang goreng. Mira menerima hangat dan penuh dengan senyuman. Makasih, ucap Mira dengan lembut. Mereka tenggelam dalam pembicaraan terlihat akrab dan hangat, serta memiliki kedekatan yang sangat berbeda. Rasanya nyaman dirasakan oleh Sofyan. Dia menatap lembut dan mendengarkan setiap kata keluar dari mulut wanita tersebut. Semua terasa sempurna bagi Sofyan. Dengan bersama Mira, walau Mira tidak terlihat begitu sehat, namun ia sangat senang. Kok kamu belum tidur, Yan? Tanya Mira tiba-tiba. Yah, kebetulan aku mau pergi sama anak-anak bentar ke tempat tersembunyi lah. Jawabnya dengan nada santai dan penuh canda. Udah ya, istirahat, tambah Sofyan. Nita, salah satu teman yang akan ikut dalam penjelajahan, memanggil Sofyan untuk segera berangkat. Sofyan yang bangkit dari duduknya hendak meninggalkan Mira sendirian dengan hati yang sangat-sangat berat. Belum sempat ia menyeimbangkan diri, Mira meraih pergelangan tangan Sofyan, mencegah Sofyan untuk melanjutkan. Aku ikut. Dengan nada rengek Mira membuat Sofyan takut terhadap pendiriannya. Sofyan menyuruh Mira untuk tetap diam, namun Mira terus merengek dan membujuk Sofyan dengan cara apapun. Akhirnya Sofyan kalah. Ia mengizinkan Mira untuk ikut. Dengan sembunyi-sembunyi, Sofyan, Mira, Rasya, Ray, Ciko, Edo, dan Nita keluar dari area perkemahan dan mengikuti jalan yang sudah peta tunjukkan. Perjalanan berlanjut, hutan semakin gelap, dan bayang-bayang yang tercipta semakin aneh. Ketika harapan mulai menipis, mereka menemukan sebuah lorong batu yang sempit tersembunyi di balik sebuah pohon beringin raksasa. Setelah melewati semuanya,
Mereka berhasil sampai. Dan Sofyan tersadar hilangnya sosok Mira. Mira yang sedari awal memakai jaket pink dan pita merah yang mengikat rambut panjangnya, membawa sebuah pisang goreng yang Sofyan berikan, sekarang menghilang. Dan pisang tersebut ada di tengah lintasan sempit itu. Sofyan terdiam, menatap jalur sempit itu. Ia melihat wajah Nita yang menangis ketakutan, dan teman-teman juga panik berteriak ke sana kemari. Mira, 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 Mira. Teriakan mereka bersautan. Beberapa menit berlalu, sinar senter membutakan mata Sofyan. Berharap itu Mira, ia bergegas dengan wajah panik dan pucat, serta nafas yang tidak beraturan. Ia terjatuh. Namun ia berhasil ditangkap oleh salah satu pembina kemah yang menemukan mereka hilang saat jam malam tiba. Mereka menceritakan semuanya, namun Sofyan masih terbeku akibat panik dan suara di kepalanya. Suara yang berteriak bahwa ini semua salahnya. Pak, Mira hilang, Pak, ucap Rasya dengan panik. Linangan air matanya mulai keluar. Sudah, kalian balik dulu. Pencarian ini biar tim SAR yang mencarinya, perintah pembina sembari menuntut Sofyan menuju ke arah tenda. Sofyan terlihat pucat dan lemas. Kemah dibatalkan. Semua peserta dipulangkan lebih awal dan kembali berfokus pada pencarian Mira yang tak kunjung ditemukan. Sofyan bersikeras untuk ikut mencari, namun kedua orang tua Sofyan melarang keras, dan pembina juga memiliki pendapat yang sama akibat medannya yang terlalu berbahaya. Pencarian selama 3 minggu membuahkan hasil yang hampa, menyisakan satu pisang goreng yang tergeletak begitu saja. Usai kejadian itu, teman-teman Sofyan masih membicarakan dan menyudutkan Sofyan atas hal tersebut. Coba deh lu ngajak Mira kemarin, dia pasti masih ngumpul di sini, ucap Edo dengan nada kecewa. Iya Yan, padahal lu tahu kan dia lagi gak enak badan, tambah Nita yang masih mengharapkan kembali sosok sang sahabat dengan tangisan air mata yang kembali keluar. Di sebuah kamar yang kecil, cahaya lampu yang remang tak mampu menyinari ruangan tersebut dengan sempurna. Terbaring seseorang gadis yang rupanya sangat-sangat mirip dengan Mira. Di sebelah kasur terdapat kursi roda yang kosong yang bersebelahan dengan seorang laki-laki parubaya yang membelai gadis tersebut. Tanpa aba-aba, dari belakang terdapat sosok yang masuk. Gimana keadaan kakakmu, nak? Ucap pria tersebut tanpa emosi, datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Tenang ayah, kakak sudah merasakan apa yang kita rasakan, jawab Mira dengan tenang. Pria itu berbalik, membelai wajah Mira dengan lembut. Bagus anakku, takdir selalu bersama orang yang terluka, ujarnya sambil tersenyum sadis. Suasana ruangan penuh kasih sayang, namun mematikan tergambar dalam interaksi mereka berdua. Pandangan yang menakutkan dibalas dengan seringai yang seakan-akan menjelaskan bahwa mereka sudah menang. Di malam yang sunyi, angin kencang mengisi malam. Lampu kota terlihat dari jembatan layang yang panjang. Lalu lalang kendaraan menghiasi pikiran Sofyan
yang ramai akan suara. Suara yang menyudutkan dan menyalahkannya. Dia berjalan di pinggir jembatan dengan lemas, mata sayu, raut wajah yang lelah. Ia berhenti di pinggir jembatan, ia melamun sejenak. Dengan tatapan yang kosong, tangannya perlahan bertumpu di pagar besi menghalang jembatan. Ia berdiri di atas jembatan tersebut. Saat dia menoleh ke belakang dengan menjatuhkan dirinya secara bersamaan, dia melihat sosok wanita yang membelakanginya. Wanita itu menggunakan gaun putih dengan kardigan yang mendekap kedua bahunya menutupi punggung tersebut. Menyadari aksesoris wanita tersebut, belum sempat ia mengambil tindakan, tubuhnya tenggelam dan terbawa arus yang laju. Saat dia jatuh, matanya terbelalak. Ia tak percaya dengan apa yang sebenarnya ia lihat. Dari bawah jembatan, sosok wanita tua berlari, berteriak histeris, memanggil nama Sofyan. Wanita itu Mbok Darmi, orang tua sekaligus ibu Sofyan, sekaligus ibu dari Mira dan saudara kandungnya. Ia menyaksikan kejadian itu dari bawah, dari awal. Perasaan Mbok Darmi hancur, lemas, jatuh melihat anaknya bunuh diri di depan matanya. Secara mengejutkan, pundak Mbok Darmi ditepuk sebuah tangan yang dihiasi dengan cincin emas dan kuku manicure yang terlihat mahal. Dan cerita pun selesai. Terima kasih telah menonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.